Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK hari ini kembali menggelar rapat kabinet. Ya, rapat membahas sejumlah hal mulai dari pajak, subsidi BBM hingga kepercayaan pasar. Dalam rapat kabinet hadir sejumlah menteri bidang ekonomi, diantaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Perindustrian Salih Husin, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Dalam rapat kabinet itu Jokowi meminta kepada menteri-menterinya untuk melihat peluang ekonomi di sektor pajak. Jokowi menginginkan pendapatan negara dari sektor pajak bisa ditingkatkan. Selain pajak, Jokowi juga turut membahas masalah anggaran subsidi. Kita melihat paparan dari Mbak Tina, Sinta, karena tentunya kita lihat sedikit flashback di tahun 2021 kemarin pencapaian investasi bisa over target sampai dengan 900 triliun dan tentunya 2022 ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dengan target 1.200 triliun ya. Karena dari sisi dunia usaha dan investor, Sinta, itu paling tidak ada 4 hal yang menjadi pertimbangan betul bagaimana investor akan masuk ke Republik Indonesia ini. Yang pertama adalah bagaimana pendapatan per kapita. Dan memang betul tahun 2021 pendapatan per kapita Indonesia itu sudah lebih dari 4.000 US dollar per tahun per kapitanya. Tentunya meningkat dari angka tahun 2020 sebelumnya. Yang kita tunggu adalah bagaimana tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi bisa terus positif, pendapatan per kapita bisa naik dan menjadi faktor yang menarik buat para investor. Faktor yang kedua yang dilihat oleh investor adalah tentang bagaimana kondisi makroekonomi. Tadi Mbak Tina sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup ekspansif dan cukup konsisten. Kuartal 1 sudah mencapai 5,01% dan kuartal 2 bahkan mencapai 5,44%. Tapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana inflasi itu mengurangi daya beli masyarakat. Ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat Kementerian Investasi. Bagaimana tahun 2022 ini target investasi bisa tetap masuk di sela-sela inflasi yang begitu tinggi dan daya beli masyarakat yang sedang dalam tren penurunan sampai dengan akhir tahun ini. Yang ketiga tentunya bagaimana investor itu melihat stabilitas politik dan ekonomi. Kita tertolong bahwa tahun 2020, 2021, dan 2022 relatif stabil, tapi sedikit banyak itu karena kondisi pandemi COVID-19. Tahun 2023 mendekati tahun politik tentunya menjadi tantangan tersendiri buat Kementerian Investasi untuk bisa mendesain regulasi-regulasi yang tetap menarik buat investasi. Dan yang terakhir tentang bagaimana kondisi infrastruktur di Indonesia. Memang Indonesia tertolong dengan program prioritas Pak Presiden tentang bagaimana keberlanjutan infrastruktur juga menjadi program prioritas utama. Dan kita lihat bagaimana akselerasi yang dibawa oleh Pak Presiden, bahkan Presiden mengeluarkan perpres untuk melakukan privilege untuk beberapa infrastruktur prioritas. Dan saya pikir ini cukup menarik buat kalangan investor, karena sekali lagi Sinta, berbicara masalah logistik ini menjadi masalah mendasar buat Indonesia. Harga pokok perolehan untuk barang dan jasa itu sangat tinggi karena memang biaya logistik kita relatif kurang bisa bersaing dengan negara lain. Ini yang menjadi poin-poin yang perlu diperhatikan Mbak Sinta. Tapi disampaikan oleh Mbak Tina tadi, kita memiliki optimisme yang sama bahwa ketika secara global terjadi potensi resesi, tetapi Indonesia tetap bisa bertumbuh dengan positif. Salah satu komponen penting stabilitas perekonomian adalah menjaga konsumsi masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan konsumen. Dalam perekonomian 3 sektor, efek pajak terhadap konsumsi rumah tangga sangat berkaitan, di mana besaran pajak yang dibayarkan ini akan menurunkan pendapatan disposibel. Apabila pendapatan disposibel turun, maka tingkat konsumsi rumah tangga dan tabungan tentunya akan mengalami penurunan. Nilai konsumsi cenderung lebih kecil dibandingkan nilai konsumsi pada saat sebelum diberlakukannya pajak. Begitu pula pada nilai saving atau pendapatan disposibel. Apapun bentuk sistem pajaknya, baik berupa sistem pajak tetap atau pajak proporsional, maka pemungutan pajak itu akan menyebabkan konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang. Nah, permasalahannya adalah apakah pajak yang sudah ditetapkan tersebut akan mempengaruhi nilai konsumsi. Banyaknya tabungan rumah tangga dan pendapatan disposibel dapat berubah secara drastis. Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut akan dipaparkan oleh teman saya berikut ini. Maka solusi dari tingginya konsumsi masyarakat yang dapat mempengaruhi tabungan ekonomi. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan.
konsumsi mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila konsumsi mengalami penurunan, maka pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan. Di samping itu, peningkatan modal akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika masyarakat terus mengonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, otomatis masyarakat tidak memiliki tabungan yang cukup untuk bekal darurat atau yang lainnya saat tidak memiliki uang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan terkait subsidi yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia. Diadakannya KTT G20 di Bali beberapa waktu yang lalu mencetuskan gagasan untuk penghapusan BBM yang tertuang dalam poin ke-12 dalam deklarasi tersebut. Adanya gagasan ini tentu saja berpengaruh terhadap keputusan pemerintah di Indonesia terkait rencana penghapusan subsidi BBM. Bahkan rencana ini telah disupport langsung oleh Direktur Pelaksana dari IMF. Beliau memperkirakan bahwa pada tahun depan harga energi masih akan tertahan cukup tinggi. Bahkan terdapat resiko krisis energi yang perlu diwaspadai jika perang Rusia dan Ukraina tak kunjung berhenti. Beliau menilai bahwa Indonesia harus turut mewaspadai tingginya harga energi karena dapat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Akan tetapi, jika gagasan ini pada akhirnya direalisasikan, para pekerja seperti petani dan nelayan akan terkena langsung imbasnya. Padahal kelompok masyarakat inilah yang sangat membutuhkan alternatif dari pemerintah untuk tetap menjalankan pekerjaannya. Untuk solusi dari permasalahan ini akan disampaikan langsung oleh rekan saya. Penyebab terjadinya BBM naik atau subsidi BBM mulai menurun karena satu, lonjakan harga minyak dunia, yang kedua yaitu subsidi BBM mulai membengkak, yang ketiga yaitu harga minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Dari solusi terjadinya BBM naik atau subsidi BBM mulai menurun, dengan cara pemerintah seharusnya berupaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional dengan memperbaiki iklim investasi di sektor pertambangan minyak, sehingga mampu menggairahkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Dan dalam upaya untuk menolong dunia usaha yang kian terpuruk akibat kenaikan BBM, maka pemerintah dapat melakukan penghapusan ekonomi biaya tinggi, penghapusan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi, penyederhanaan rantai perizinan, serta insentif fiskal. Alam di Indonesia memberikan nuansa yang berbeda dengan negara lain. Pemanfaatan sumber daya alam sudah dikelola dengan cukup baik dengan diadakannya tempat wisata baru berupa permainan edukasi, tempat olahraga, serta pengembangan sektor-sektor lainnya. Sumber kekayaan ini akan terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, telah terjadi penurunan aktivitas sosial yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan negara dan berkurangnya ekonomi negara akibat kasus virus COVID-19 yang melanda dunia khususnya negara Indonesia. Kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut akan berpotensi kepada lemahnya sektor perpajakan negara. Faktor di lapangan akibat dari pandemi COVID-19 membuat kondisi pasar konvensional menurun dan berdampak pada perpajakan di Indonesia. Pengaruh perpajakan ini tentunya memicu tingkat kesehatan dari permasalahan tersebut. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam dan solusi dari pemerintah akan dipaparkan oleh teman saya sebagai berikut. Situasi corona tentunya sangat berdampak tidak baik pada perekonomian negara. Tentunya pemerintah harus melakukan tindakan yang mana bisa untuk meningkatkan perekonomian negara atau memulihkan perekonomian negara tersebut. Terjadinya penurunan aktivitas sosial yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan negara berkurang dan kondisi ekonomi mulai menurun. Akibat kasus virus COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Keterlambatan pertumbuhan ekonomi berpotensi lemah pada sektor perpajakan negara. Fakta akibat dari pandemi membuat kondisi pasar konvensional menurun, berdampak pada perpajakan di Indonesia. Pengaruh perpajakan ini memicu tingkat kesejahteraan bangsa dan negara. Terjadinya sektor perniagaan yang menurun, tetapi lain halnya perniagaan yang mendapatkan kenaikan yaitu pada dunia penjualan secara elektronik ataupun secara sosial media online. Bentuk dari peralihan pasar tradisional ke pasar
bentuk peralihan dari pasar tradisional ke pasar modern, yang membuat perubahan sikap, watak, dan pola pikir konsumen dipengaruhi dari style dan keadaan status ekonomi sosial di masyarakat. Ada nilai praktis dan simpel saat mengakses usaha online karena sebagian generasi kekinian berada pada perkembangan serba cepat dan akses cepat. Perkembangan pasar online menjadi pilihan utama bagi generasi milenial ataupun generasi alpha. Adapun solusi yang mungkin saja membantu memulihkan perpajakan di Indonesia setelah dampak COVID-19, yakni dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia yang memberikan nuansa yang berbeda dengan negara lain. Pemanfaat sumber daya alam sudah dikelola dengan cukup baik. Pengadaan tempat wisata baru, berupa permainan edukasi, tempat olahraga, serta pengembangan sektor lainnya. Sumber kekayaan ini akan terus berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun. Pastinya akan membuat perpajakan di Indonesia mulai memulih kembali. Investasi real mengacu pada investasi dalam aset fisik seperti properti, perusahaan, barang, atau modal. Beberapa permasalahan yang sering terkait investasi real adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modal besar, yaitu investasi real biasanya membutuhkan modal yang besar, sehingga menjadi sulit untuk investor kecil untuk melibatkan dalam investasi ini. Untuk yang kedua yaitu risiko kerugian. Untuk risiko kerugian itu terutama jika nilai aset turun atau kinerja perusahaan yang diinventariskan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga yaitu biaya tambahan. Selain modal, investasi real sering jadi juga memerlukan tambahan seperti renovasi yang dapat mempengaruhi pengembalian investasi. Yang keempat yaitu likuiditas rendah. Investasi real yang cenderung memiliki likuiditas yang rendah, artinya sulit untuk mengubah investasi uang tunai menjadi. Solusi dari permasalahan terkait investasi real tersebut yaitu kita harus melihat terlebih dahulu kebutuhan dan tujuan dari investasi itu sendiri. Dengan tujuan dan kebutuhan yang jelas dapat membuat kita lebih mengetahui investasi apa yang cocok untuk dilakukan, jangka waktunya, dan juga berapa modal yang harus dipersiapkan. Selanjutnya itu mempelajari pasarnya dan memaksimalkan strateginya. Investor retail dapat melakukan perbandingan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor yang sama atau memiliki profil yang sama dengan perusahaan yang listing di luar. Hal ini bertujuan agar investor retail dapat mengetahui bagus atau tidaknya perusahaan tersebut, sehingga ketika market volatile, investor sudah mempunyai pegangan bahwa perusahaan tersebut bagus. Dan juga dalam berinvestasi harus mengetahui apa yang dibeli, serta harus mengerti saham-saham apa yang dibeli. Jadi pada saat terjadi volatilitas, masih yakin bahwa saham yang dibeli akan masih bagus ke depannya.